wabarakatuh. Nama saya Narisa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua kategori 1 tahun 2023. Nomor induk mahasiswa 9233410966. Nomor UKG 202100203717. Program studi bimbingan dan konseling PTK Universitas Negeri Medan. Hari ini Rabu 6 Desember 2023 akan melaksanakan ujian kinerja layanan bimbingan klasikal dengan tema cerdas menggunakan gadget yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sigli. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita baca doa. Yang pertama baca surah Al-Fatihah, baca dalam hati masing-masing, terus dilanjutkan dengan doa belajar. Al-Fatihah. Baik, terima kasih sudah memimpin doa kita hari ini. Apa kabarnya semua hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita apresiasi untuk diri kita sendiri supaya kita tambah semangat ya. Baik, sama-sama kita melakukan jempol. Tepuk jempol. 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 Bagus. Ya, alhamdulillah semuanya hari ini. Baik, sebelum kita mulai absen dulu ya. Aksana Rajuli. Azra Fadila. Habibah. Mulia Zahara. Mulia Maulina. Wildanu Muhaladun. Hadir. Sibran Malaisi. Zakia Tunasya. Hadir. Nurairi. Hadir. Cut Mulia Zahra. Hadir. Istura Rahmat. Hadir. Dia Kristi Dia Ulhab. Hadir. Oke, baik. Alhamdulillah ya, sekarang kita masuk ke materi kita ya. Jadi alhamdulillah ini sehat semua. Jadi Ibu mau hari ini kita fokus ke materi kita hari ini ya. Jadi pikiran kita fokus di sini, tidak kemana-mana. Karena kita hari ini sama-sama akan membahas masalah gadget. Sebelumnya pernah mendengar apa itu gadget? HP. HP. Apalagi yang berarti tab, benar ya, tablet. Ya, kenapa Ibu mengajak kita hari ini membahas masalah gadget? Karena ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kita bisa menyimpulkan pengertian dari apa sih itu gadget dan fungsinya. Apa sih fungsinya gadget? Nah, kemudian yang kedua kita bisa mengkualifikasikan dampak negatif dan dampak positif dari gadget. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara kita nanti kita bisa menyimpulkan, kita bisa menyusun rencana ke depannya. Bagaimana kita bisa menggunakan gadget dengan cerdas. Setuju? Setuju. Ya, silakan Rizky. Tadi kita akan membicarakan tentang gadget ya Bu. Ya, benar sekali ya. Kita hari ini akan
membicarakan masalah gadget. Sebelumnya Ibu mau tahu di kelas ini udah punya handphone semua belum? Sudah. Tidak ada yang nggak punya ya? Ya. Jadi kita mempunyai handphone atau gadget itu bermula karena memang kebutuhan untuk berkomunikasi. Nah, ada yang lain? Ya, silakan kita. Untuk gaya hidup Bu, kalau nggak ada HP nggak keren aja gitu Bu. Untuk gaya hidup, kalau menurut Sinta, HP itu untuk gaya-gayaan gitu ya. Ada keren Sinta ya. Tangan dan Mbak Sinta. Kemudian ada yang lain? Ya, silakan Gibran. Bersih Bu, ini terus, ini bersih. Ya, kalau menurut Gibran katanya berisik, bunyi terus. Katanya. Nah, kalau untuk Azra banyak yang ngefans sama Ustaz. Tangan Mbak Sinta dong. Oke, baik. Sekarang kita sama-sama kembali ke jalan yang lurus dan benar dalam menggunakan BBM. Nah, jadi nanti di sini kita sudah terbentuk kelompok ya. Nah, nanti masing-masing kelompok Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, nanti masing-masing kelompok silahkan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Mengisi LKPD-nya, kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan, setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan, kelompok lain menanggapinya. Nah, selanjutnya masih dengan diskusi kelompok, kita akan berbagi pengalaman kita dengan kelompok masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita akan mengambil kesimpulan dengan melakukan video shopping. Kita akan setiap kelompok akan melihat hasil kerja dari kelompok lain. Misalnya yang di kelompok 1 akan melihat hasil kerja kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kelompok 2 akan melihat kerja dari hasil kerja dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya sampai dengan selesai. Sudah siap? Sudah. Ya, silakan. Ya, kita. Yang penting belajarnya happy. Ya, benar ya. Kalau kita belajarnya happy, apa yang kita pelajari hari ini cepat kita masuk. Ya, cepat masuk. Ada yang lain? Ya, silakan. Kalau nggak pegang HP mana jadi nakal Bu? Ya, kalau nggak pegang HP sehari, tangannya jadi gatal. Kita jadi apa? Nggak pegang HP, gaya-gayaan, gaya hidup. Kalau siapa namanya tadi? Iya, kami nggak keren kalau nggak pakai HP ya. Tangannya gatal, sejam jangan pegang HP. Jadi sini terlihat ya, mulai ada yang mulai kecanduan. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin berbagi pengalaman? Ya, silakan. HP itu sangat penting untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang jauh dan dengan teman spesial juga. Ya, berkomunikasi dengan teman spesial, sahabat ya. Berapa banyak nih udah teman spesialnya? Banyak ya. 1 Ya, ada yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Nasra. kalau menurut saya gadget itu sangat penting Bu, apalagi sekarang untuk update tentang materi-materi pelajaran gitu Bu. Yang paling penting itu untuk mengupdate informasi tentang perguruan tinggi. Ya, bagus ya kalau Azra dia menggunakan HP untuk mencari informasi di perguruan tinggi. Tepuk tangan buat Azra. Nah, baik, sekarang Ibu akan menampilkan foto ini, silahkan diperhatikan di layar. Kita masuk ke tahap inti, silahkan perhatikan ke depan. Yang pertama ada, apa sih gadget? Gadget itu adalah telepon genggam atau handphone, sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fiksi line, sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana. Karena dia kecil, jadi bisa masuk kantong, jadi kita gampang membawanya kemana-mana. Nah, kemudian yang kedua ada fungsinya. Apa sih fungsi gadget? Ada yang pertama ada fungsi di media sosial. Yang pertama fungsi media sosial itu membagikan konten yang bermanfaat, membatasi share yang bersifat pribadi. Jadi kita nggak perlu share hal-hal yang menurut kita privasi kita ya, perlu di share ke media sosial. Jadi yang ketiga peraturan undang-undang ITE, pornografi, hoax, haters, bullying. Jadi dalam bermedia sosial pun, dalam menggunakan media sosial pun kita harus memperhatikan undang-undang
PE-nya. Jadi jangan asal kita mengupload aja apapun ke media sosial. Kemudian fungsi yang keduanya ada media sebagai media pembelajaran. Yang pertama, install aplikasi pembelajaran. Kita bisa menginstal aplikasi pembelajaran. Gak cuma di handphone itu, gak cuma ada apa? TikTok, Instagram. Jadi kita juga harus mendownload aplikasi yang bisa kita pakai untuk belajar. Kemudian yang kedua ada pembelajaran online seperti ruang guru, Hyper School, sumber belajar terbuku dan lain-lainnya. Nah, di kelas ini ada nggak sih yang mendownload pembelajaran online-nya? Ada. Bagus ya. Biasanya mendownloadnya yang apa? Aplikasi mana? Ruang guru. Jadi ada yang udah ikut bimbel di ruang guru. Ya, yang dulu. Salah? Belum. Jadi bisa ya kita waktu kan di download nih. Tinggal belajar aja kita bisa, walaupun kita bisa nonton yang gratisnya itu, pakai gratisnya itu, kita bisa nonton itu. Ya. Yang ketiga ada fungsi media sebagai media hiburan. Ada yang pertama game edukasi, menciptakan game atau aplikasi, share foto materi pelajaran dan bisa mendengarkan musik. Kemudian ada fungsinya sebagai media komunikasi dengan orang tua, saudara dan teman-teman. Nah, komunikasi dengan guru, diskusi online gimana nih? Coba contohnya gimana nih diskusi online? Nah, terus ini apa lagi? Classroom, benar sekali ya. Yang lain? Ya? Apa? Grup WA. Kemudian ada, efek samping dari menggunakan gadget. Nah, apa sih efek samping yang bisa kita dampakkan atau ini dampak negatifnya? Mudah marah atau agresif, gangguan penglihatan, kemudian gangguan pendengaran. Nah, ini kalau gangguan pendengaran ini kita sering menggunakan headset dengan suara yang besar. Nah, itu suara kita bisa terganggu. Nah, pernah punya kasus ada ibu telinga sebelah kanannya itu dia udah nggak bisa teman-teman kurang jelas. Konsultasi ke dokter karena sering menggunakan headset ketika tidur. Jadi pas tidur tuh pakai headset terus-terusan sampai bangun lagi. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Dan nyeri punggung. Kita kan kalau main HP tuh gini terus tuh. Nah, gini terus. Jadi karena kita kurang gerak, duduk terus, jadi punggung kita jadi sakit. Terus merusak syaraf otak. Jadi karena radiasinya, sinarnya tuh, kalau misalnya ini ketika tidur taruh HP-nya di sampai di bawah bantal. Sering nggak sih? Ada yang nggak melakukan itu? Ada. Ini setelah ini jangan digunakan lagi ya. Kemudian kegemukan. Kenapa bisa jadi kegemukan? Karena malas gerak, benar dari mulut. Malas gerak juga. Jadi karena kebanyakan duduk aja. Ya, kebanyakan duduk aja. Jadi main HP, makan itu bisa menyebabkan kegemukan. Kali ini. Kemudian ada yang terakhir. Nah, cara bijak menggunakan gadget. Yang pertama, mematikan gadget. Ya, benar sekali mematikan gadget saat pembelajaran. Kemudian ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan gadget. Nah, sekarang nih bertanya, di rumah lebih banyak menggunakan HP atau belajar? Belajar bagus ya. Jadi di rumah ada lebih banyak menggunakan HP daripada belajar. Tangan dong untuk ini. Nah, kemudian yang ketiga, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan HP saat ujian. Nah, saat ujian nih, ada nggak yang bawa contekan di HP? Ada yang ada, ada yang enggak.
HP sama ujian. Jadi fokus saja belajarnya. Jadi dibagi waktunya. Kapan sih belajar? Kapan main HP gitu ya. Yang keempat, menghindari mengakses situs porno atau menolak konten-konten porno dari gadget. Nah, jadi dalam membuat aplikasi kita juga harus seleksi dulu nih. Nah, tampilan depan aplikasinya memang biasa aja, nggak ada yang menjurus kemana-mana. Isi dalamnya bisa aja terisi tentang situs-situs yang porno. Ya, benar, situs-situs porno. Kemudian yang kelima kan memperbanyak konten-konten religi pada gadget. Nah, sekarang kan tuh banyak tuh di sosial media kita, di Instagram, banyak yang apa, kajian-kajian Islami gitu. Kita bisa follow itu, atau yang memang kajian-kajian yang mengarah kepada kebaikan gitu ya. Kemudian yang keenam ada memberi kode pengaman pada gadget jika diperlukan. Nah, memang ada kalanya kita perlu mengamankan gadget kita ya dari orang-orang yang bisa menghack punya kita. Nah, tapi ada baiknya juga ketika kita tidak menggunakan kode pada handphone kita. Nah, menghindari kalau misalnya kita kecelakaan apa yang di luar pas pulang sekolah atau kapan gitu kan. Kalau kita nanti kan kita bisa orang yang membantu kita bisa langsung menghubungi orang tua kita. Jadi dengan sudah bisa menghubungi orang tua kita. Itu ya. Kemudian yang terakhir ada parental control, ada kontrol dari orang tua. Pembatasan waktu bermain gadget. Jadi di rumah tuh kita ada batasan waktunya dalam menggunakan gadget. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian boleh main HP, boleh nonton TV, gitu, boleh main game. Kemudian pengawasan tetap di bawah pengawasan orang tua. Hal-hal apa aja sih yang boleh ada di handphone kita, aplikasi apa aja tetap dalam pengawasan orang tua. Kemudian selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan diperhatikan gambar ini. Apa sih yang terlihat pada gambar ini? Orang sedang makan sambil ada yang berbagi pengalaman tentang gambar ini. Ya, silakan Mulia Zahara. Saya pernah seperti itu. Saya sering ditawarkan sama keluarga main HP. Jadi sering dimarahin oleh ayah saya. Kalau gitu sering ya dia melakukan hal ini ya, sering dimarahi oleh ada yang lain tentang gambar ini? Ya, silakan Nazra. Gambar itu menunjukkan HP itu lebih penting daripada makan. Dia lebih fokus ke HP-nya. Hal itu terjadi juga saat saya belajar malam, Bu. Lebih banyak main HP daripada baca buku. Nah, kalau menurut Azra, ini dia lebih fokus ke handphonenya daripada ke makanannya. Ini dibuat teman kita sama-sama berbagi pengalaman pribadinya ya. Nah, bagus ya. Jadi sekarang gimana nih, Mulia Zahara? Masih melakukan itu setelah dapat teguran dari orang tua atau tidak? Tidak. Tidak. Udah dikurangi? Tidak. Bagus ya. Kita kan baju. Ya, Nurul silakan. Kalau ini udah parah sih Bu, udah keterlaluan, udah lebih fokus sama dunia maya daripada teman. Nah, kalau menurut Nurul, ini udah kelewatan ya. Dia lebih fokus ke dunia maya daripada teman-temannya. Ya. Ada yang lain? Ya, kita lanjut ke gambar ketiga. Nah, ini. Apa sih yang kalian lihat di sini di gambar ini? Main HP sambil mengendarai, main HP Sambil main HP sambil mengendarai motor, sambil berkendara. Ada yang pernah melakukan ini? Tidak. Bagus ya, semoga memang kita tunjukkan dari hal-hal yang begini ya. Ada yang lain ini berbagi pengalaman? Ya, berbagi pendapat? Ya, silakan Safa. Jadi seharusnya ada etika waktu dan tempat saat menggunakan HP sehingga tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, benar ya. Jadi kita tuh kalau menggunakan HP harus mempunyai aturan. Gimana sih kita harusnya menggunakan HP? Menurut yang kalian lihat,
Salah nggak sih yang dia lakukan? Salah. Benar ya, berarti kesalahan yang fatal. Benar sekali, berarti sudah mulai paham ya. Nah, baik, selanjutnya sebelum kita mulai diskusi kelompok, Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Ya, silahkan diperhatikan videonya. Oke, silahkan diperhatikan dulu videonya. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi. Bersama satu meja, tapi sibuk sendiri. Berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Akankah terus begini? pandai-pandai untuk megang handphone. Pandai-pandai megang handphone. Kedua, bisa mengatur waktu ketika main handphone. Kelompok tiga ada kecanduan main HP, kecanduan main HP. Keempat, ada nggak apa sih yang kalian lihat dari ini dari video tadi? Tidak bisa membagi waktu. Tidak bisa membagi waktu. Nah benar ya, jadi apa yang kita lihat di video yang tadi, saat dia kecanduan HP, kita hanya dirasa hidup sendiri walaupun kita lagi ngumpul sama teman-teman. Kita lanjutkan video yang tadi, kita bisa mengatur waktu. Mana yang lebih menyenangkan menurut kamu? Dari video yang pertama yang dia kecanduan HP atau yang sesudah dia tidak kecanduan HP? Yang sesudah. Benar sekali ya, jadi sudah mulai paham ya. Nah baik, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan setiap kelompoknya selembar kertas. Ibu akan membagikan setiap kelompok selembar kertas. Silahkan diskusi masing-masing. Kelompok 1 materinya pengertian dan fungsi DJ. Kelompok 2 dampak positif dan negatif DJ. Dampak positifnya. Kelompok 3 dampak
negatif digit. Kelompok 4, cara atau bagaimana sih memanfaatkan digit dengan baik? Silahkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dong? Sama negatif digit. Kelompok 2, digit. Cara menggunakan digit. Jelas ya, pokoknya bebas dituliskan sesuai kelompok masing-masing. Silakan diskusi, kita diskusi 10 menit. Ya, silakan diskusi masing-masing, ibu akan membacakan video menulis. Kita 10 menit ya. Ya. Silakan masing-masing. Silakan diskusi. Baru ya bagus gitu ya. Nah, Caranya komunikasi elektronik. sudah ya. Sekarang kita presentasi. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok lain silakan perhatikan kelompok 1 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yaitu kami akan membahas tentang pengertian dari gadget. Gadget adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon seluler sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana. Fungsi dari gadget dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang jauh, dapat mengakses informasi penting, dan dapat menciptakan game ataupun aplikasi yang bermanfaat. Silakan kalau kelompok lain yang memberi tanggapan atau ada yang bertanya dari hasil presentasi kelompok 1. Silakan akan memberi silakan ke sini. Nah, silakan. Informasi apa yang penting kita bagikan, yang harus kita bagikan untuk orang-orang lain gitu? Ya. Bisa jadi informasi seperti ceramah atau tentang Perguruan tinggi, Ya. universitas. Nah, bagaimana Nora? Saya menerima, Nora? Bagus. Ada yang lain? Selanjutnya presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kelompok. Dampak positif menggunakan gadget, yaitu mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan, mengakses informasi, sarana pembelajaran, dan memperluas jaringan persahabatan. Nah, silakan kelompok lain memberi tanggapan. 1, silakan. Sarana pembelajaran apa itu yang dapat kita gunakan? Sarana pembelajaran apa yang dapat kita gunakan? Ruang guru, classroom, dan grup WA. Itu memperdapatkan teknologi yang seperti di follow Instagram, lalu kontak baru yang masuk di WA. Kita bisa komunikasi dengan via Instagram, WhatsApp, Twitter, itu ya, Nina. Ya, gimana pembagian usia? Ya, Bu. Silakan, Bu. Berikutnya dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara bijak
Yang pertama, gunakan gadget untuk mencari bahan belajar. Yang kedua, tidak menggunakan gadget untuk bermain game. Yang ketiga, memberi kode pengaman pada gadget jadi jika diperlukan. Yang keempat, memperbanyak konten-konten religi pada gadget. Yang kelima, mematikan gadget saat belajar berlangsung. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan gadget. Yang dimaksud dengan gunakan gadget untuk menjadi bahan pelajaran gimana? Bisa mengakses informasi tentang materi pelajaran, contohnya mengakses tentang materi, misalnya materi kimia gitu yang Bagaimana Rina? Yang lain? Nggak ada ya, silahkan ditutup kalau tidak ada yang lain. sedia dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Tangan kelompok aktif diskusi. Fokus dulu ya kita. Kita kalau diskusi masih dengan kelompok yang sama, masih dengan materi yang sama. Nah, tapi sekarang kita berbagi pengalaman tentang masih materi yang sama, tentang pengalaman kita yang kita tuangkan di situ. Ibu akan memberikan kertas selanjutnya. Kalau kelompok 4 kalau bisa menggunakan gadget. Selama ini bagaimana sih hal negatif? Hal negatif apa yang kalian dapatkan menurut pengalaman kalian sendiri selama menggunakan gadget? Silahkan dituliskan di sini ya. Kita hanya perlu 5 menit ya. Nah, 5 menit ya. 5 menit. Nanti kita akan menempelkannya selesai. Hal-hal yang tidak bermanfaat Nanti kita akan menempelkannya. bisa merusakkan saraf mata. 5 menit. hal-hal yang baru. Sudah. Kelompok 2 kalau sudah mulai ditempelkan ke depan. Nah, silakan ditempelkan. Boleh di sini ya. Oke. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 kita fokus lagi ya. Hari selanjutnya, sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari kegiatan kita. Jadi dari kan kita nih berbagi pengalaman nih, berbagi pengalaman. Sekarang dengan bukunya masing-masing, udah buat buku semua? Dengan bukunya masing-masing, sekarang setiap kelompok mengunjungi hasil kelompok lain, namanya kita window shopping. Kelompok 1 melihat hasil dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apakah? Silakan dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1. Ke kelompok beberapa nggak sampai 1 menit nih. Ya, silakan dituliskan apa sih yang kalian dapatkan. Oke, sudah. Sudah, silakan masuk lagi. Sudah. Nah, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 mengunjungi kelompok 1 dan 2 ya. Nah, silakan ke kelompok 2. Sudah, silakan duduk. Kalau sudah, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Sudah. Oke, baik. Kita sudah melihat
Kira-kira ada nggak yang bisa memberi tanggapan sebelum apa yang didapat? Ya silahkan Rina. Menurut saya HP itu sangat penting selama kita menggunakannya dengan baik dan benar. Namun kalau kita terlalu bebas menggunakannya HP sampai lupa waktu, itu menjadi hal yang tidak baik dan menyebabkan prestasi kita menurun dan menjadi masalah belajar bagi kita. Ya bagus ya. Kalau menurut Rina kesimpulan yang dia dapat adalah kalau kebanyakan menggunakan HP itu bisa merusak prestasi belajar kita. Tepuk tangan buat Rina. Nah bagus sekali ya. Jadi kalian sudah bisa membuat kesimpulan. Saya berharap kedepannya kalian bisa menggunakan gadget dengan benar. Nah sekarang Ibu akan membagikan post-it. Ibu akan membagikan setiap orangnya selembar post-it. Nah, di sini kalian menuliskan, di post-it ini kalian menuliskan ke depannya bagaimana cara kalian menggunakan HP. Nah, tadi kan kita sudah melihat dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, fungsinya apa, sistemnya apa. Nah, sekarang kalian buat bagaimana sih ke depannya cara kalian menggunakan HP dengan cerdas. Nah, kemudian nanti sama-sama kita tempelkan ke pohon harapan yang di depan. Bisa? Bisa. Paham? Ya, alhamdulillah. Mana dia? Sudah? Nah, kalau sudah boleh silahkan ditempelkan pohon harapan di depan. Ayo bangun buat sudah boleh. Nah, kalau sudah boleh silahkan duduk. Kalau sudah boleh silahkan duduk. Yang sudah silahkan duduk, yang sudah silahkan duduk. Nah, silahkan duduk kalau sudah. Nah, bagus sekali ya. Nah, jadi kalian sudah bisa membuat rencana ke depannya bagaimana. Baik, Ibu akan bacakan salah satunya. Rencana ke depannya menggunakan gadget adalah untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Bagus sekali ya, sini sudah mulai paham. Nah, kemudian ada ingin menjadi YouTuber yang terkenal ke depannya. Kemudian ada yang akan bacakan satu lagi, membagi waktu untuk belajar karena selalu menggunakan gadget tidak baik juga. Nah, bagus ya jadi kalian sudah bisa merencanakan ke depannya rencana kalian menggunakan gadget. Nah, kira-kira setelah layanan ini ke depannya bagaimana sih kalian akan menggunakan gadget? Menggunakan gadget dengan baik, dengan bijak, dan bisa mengatur waktu. Ya, bagus. Yang lain ada? Jadi harap kedepannya akan lebih bijak lagi dalam menggunakan gadget, ya, bisa memanfaatkan waktunya dengan baik juga. Jadi untuk layanan kita hari ini kita sampai di sini saja. Untuk layanan selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita masih berhubungan dengan gadget. Materi kita selanjutnya adalah etika bergaul dalam media sosial. Nah, nanti kita akan atur waktunya kembali. Nah, jadi sebelum Ibu tutup, satu pesan Ibu, gunakan waktu muda kalian sebaik-baiknya. Karena kesuksesan kalian ditentukan dengan usaha kalian hari ini. Baik Ibu, kita akhiri kelas kita hari ini dengan doa. Silakan Simran pimpin doa penutup kita hari ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih
ujian, semangat. Semoga